Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, yakni sama maknanya. Kemana kamu, Mbak? Mau ke pasar, Pak. Mbak, ada lembu nih. Maaf, Pak. Bukan, saya Sari. Mari, Pak. Udah zaman sekarang tuh ya, kok aneh-aneh aja. Ditanya apa malah jawab bukan. Becak motor, Mas. Iya. Enggak, breng-breng itu hidup di laut apa di kali? Permisi, Pak. Maaf. Di sini yang jualan ayam di mana ya? Hah? Bayam? Bukan bayam, Pak. Ayam. Oh, kalau penjual ayam, Mbak, mbaknya masuk aja, lurus terus sampai ada tukang jahit. Nah, Oh. sebelah tukang jahit itu ada orang yang jual kelontong. Nah, sebelahnya kelontong, lurus dikit itu ada yang jual ayam, Mbak. Oh, iya. Ah, iya betul anak cantik. Nanti di sana ada di sebelah warung Sari Rasa. Oh, iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Mari, Pak. Mari. Nyuwun sewu, Mbak. Dedek langkung. Maaf, Bu. Saya lagi nggak nyari kangkung. Oh, bukan, Mbak. Maksud saya permisi. Jadi, dedek langkung itu artinya permisi. Saya mau lewat, begitu. Oh, derek langkung. Saya kira kangkung, Bu. Maaf ya, Bu. Mbaknya orang luar Jawa ya? Mau kemana? Kok sendirian aja? Iya, Bu. Saya asli Kalimantan. Dari kecil belum pernah kesini, lagi kuliah di Malang. Makanya ini bingung. Dari tadi keliling-keliling nggak ketemu. Terus ke pasar ini mau ngapain? Mau cari yang jualan ayam. Tadi kan ke dalam, bilangnya ke arah sedalam. Tapi saya keliling-keliling nggak ketemu. Oh, yang jualan ayam ya? Iya. Kalau dari sini masih agak jauh, Mbak. Ke arah sana. Oh, ke arah sana. Iya. Tuh iki peda wis elek. Rewel mana? Ketemu keluwe. Nah, pas banget. Sini, Mas. Oh, nggih, Bu. Mau kemana, Mas Brian? Mau ke warung Sari Rasa, Bu. Oh iya, Mas. Itu kan tadi deket penjual ayam yang bapak-bapak di situ tadi bilang ya. Iya. Oh iya, kebetulan bisa sekalian dong ini. Mas Brian titip ya, minta tolong dianterin ke penjual ayam di dekat warung Sari Rasa. Aku buru-buru soalnya. Oh iya, Bu, biar saya antar. Makasih ya Mas Brian. Mari Mbak. Kamu mau ke penjual ayam ya? Iya, Mas. Boleh ya minta tolong antarin saya? Boleh, tapi tunggu sebentar ya. Motor saya soalnya masih mogok. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Saya tungguin ya, Mas ya. Bisa nggak, Mas? Alhamdulillah, Mbak, nyala. Alhamdulillah. Yuk, Mas. Iya, monggo. Mas, standarnya, Mas. Oh iya. Kasih ya, Mas. Mbak, silahkan. Ya, permisi, Mas. Makasih ya, Mas. Maaf ya ngerepotin ya, Mas ya. Ya,
ya Mbak, nggak apa-apa. Terus Mas ini nih kalau masuk belok kemana Mas? Nah, ini nanti Mbaknya masuk, Iya. lurus terus ada toko kelontong, terus Mbaknya belok kanan. Oh, oke belok kanan ke sana ya Mas? Ya ke sana nanti ada itu penjual ayam deh, kelihatan pasti. Oke, ada tulisan penjual ayam. Ya, Oke deh Mas, makasih ya Mas. iya Mbak. Iya. Mari. Iya Mas. Masnya jangan lupa ganti oli ya Mas. Oh iya, Ya, makasih Mbak. dadah Mas, hati-hati. Isi Bu, mau ayamnya setengah kilo? Ya, boleh kan? Silahkan. Ya, setengah kilonya berapa? 18.000. Boleh, setengah kilo. Setengah kilo ya, Nan, ya? Ya, dipotong ya Bu. Oke, siap. Silakan, Mbak. Ini Bu. Ya, matur suwun. Matur suwun, Nana. Matur suwun tuh apa ya? Matur suwun, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, iya. Sama-sama Bu. Iya, dari Kalimantan saya Oh, Bu. Kalimantan. Iya, mari Bu. Makasih ya Bu ya. Unsur-unsur komunikasi efektif. Pertama, Zuwirna pada tahun 2016 menyatakan bahwa proses komunikasi melibatkan berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dan berikut adalah unsur-unsur tersebut. Yang pertama, sumber, yaitu pihak yang berinisiatif dalam penyampaian pesan. Yang kedua, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang atau pihak yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh sumber. Yang ketiga, pesan atau berita adalah stimulus yang disampaikan dari sumber kepada penerima. Stimulus ini tidak mempunyai arti apa-apa, tetapi penerimalah yang memberikan arti pada stimulus tersebut sehingga menjadikannya sebagai suatu pesan. Lalu yang keempat, saluran, yaitu adalah segala sesuatu atau seperangkat instrumen, teknik, atau cara yang digunakan dalam usaha menyampaikan pesan. Yang terakhir, umpan balik adalah respon dari si penerima terhadap pesan dari si sumber. Terdapat beberapa karakteristik komunikasi efektif, diantaranya yaitu yang pertama, jelas. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, benar. Informasi dari pesan yang disampaikan haruslah bersifat valid, tidak boleh samar atau salah. Yang ketiga, lengkap. Komunikasi merupakan suatu dasar pengambilan keputusan. Jika suatu informasi dalam sebuah pesan tidak lengkap, maka hal tersebut akan menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat, tepat. Pesan yang disampaikan harus singkat dan ringkas. Dan yang terakhir, sopan. Pesan yang disusun haruslah mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat dari pengirim kepada penerima. Faktor pendukung dan penghambat komunikasi efektif. Dibutuhkan faktor pendukung yang harus dipenuhi agar suatu pesan dapat membangkitkan tanggapan atau efek yang kita hendaki dari penerima pesan. Faktor pendukung yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama, faktor pada komponen pesan. Agar pesan dapat membangkitkan efek yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus menciptakan kondisi yang tepat. Kondisi itu meliputi yang pertama, pesan harus dirancang untuk menarik perhatian komunikan. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang yang dimengerti oleh komunikan. Yang ketiga, pesan harus dapat menimbulkan kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir, pesan hendaknya memberikan solusi atas permasalahan yang ada agar mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Lalu yang kedua, ada faktor pada komunikan. Walaupun isi pesan yang disampaikan menggunakan saluran yang sama, tidak menjamin bahwa pesan tersebut dapat memiliki pemahaman yang sama dari komunikan. Latar belakang sosial, budaya, usia, jenis kelamin mempengaruhi perhatian dan kepentingan seseorang terhadap penerimaan suatu pesan. Oleh sebab itu, sebelum melakukan komunikasi, kenali siapa komunikan yang akan kita hadapi. Dengan mengetahui siapa komunikan yang akan kita hadapi, maka komunikator dapat menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan, bahasa atau simbol yang harus digunakan, sikap dan nilai yang harus ditampilkan, dan juga jenis kelompok di mana komunikasi akan diadakan. Lalu yang ketiga adalah faktor pada sumber. Terdapat 3 faktor penting pada komunikator sebagai sumber pesan agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu kredibilitas. Kredibilitas menunjuk pada kondisi di mana sumber dinilai memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang relevan dengan topik dan pesan yang akan disampaikan, sehingga penerima dapat percaya bahwa apa yang disampaikan bersifat objektif. Yang kedua, daya tarik komunikator.
Apabila sumber dinilai menarik oleh penerima, maka usaha persuasi akan lebih cepat berhasil karena ada proses identifikasi pada penerima pesan. Ini disebabkan karena komunikan merasa adanya kesamaan dalam berbagai hal, sehingga komunikan merasa puas dan tunduk terhadap pesan yang dikomunikasikan. Lalu selanjutnya adalah kekuatan atau kekuasaan sumber. Kekuatan atau kekuasaan sumber terhadap penerima dapat terjadi melalui karisma yang melekat pada sumber, wibawa otoritas, dan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh sumber. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu atau pihak ke individu atau pihak yang lain. Ada beberapa hal yang termasuk dalam hambatan komunikasi. Di antaranya adalah gangguan, baik dalam bentuk gangguan mekanik maupun gangguan semantik. Lalu juga kepentingan, orang hanya akan mendengarkan pesan yang berkaitan dengan kepentingannya. Kepentingan tidak hanya mempengaruhi perhatian, tetapi juga mempengaruhi daya tanggap, perasaan, pikiran, dan juga tingkah laku. Lalu prejudis atau prasangka, yang menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir secara objektif. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar tanpa menggunakan pemikiran yang rasional. Lalu juga motivasi terpendam. Komunikan akan mengabaikan komunikasi bila tidak sesuai dengan motivasinya. Terima kasih.